pernah love scam? Stop scrolling kalau kamu pengen tahu dan dengar cerita aku ketika aku kena love scam. Hi girls, okay, it's story time. Video ini kayaknya akan panjang banget. Dan this is part of my love scam series yang sudah aku kerjain kemarin-kemarin. Dari tahun lalu sebenarnya aku udah raise awareness tentang love scam. Kenapa? Karena ini pengalaman gue sendiri dan gue gak nyangka banyak banget yang kena. Dan kemarin gue udah bikin beberapa episode gitu, beberapa konten which is dari how to detect love scam, how to recover from love scam, jenis-jenis love scam terbaru, dan bahkan ada komunitasnya sekarang gitu kan. Jadi ceritanya gini guys, waktu itu tahun 2020, Februari 2020, sebulan setelah gue putus sama mantan pacar gue, may he rest in peace, yang dimana dulu tuh gue punya hubungan sama mantan pacar gue ini itu 16 tahun lamanya dan kita belum nikah sama sekali. Jadi gue ngerasa di hubungan itu gue nggak grow as a person dan stuck gitu loh hubungannya selama 16 tahun gitu-gitu aja gitu. Gue nggak bertumbuh banyak di situ dan akhirnya gue mutusin untuk putusin dia dan move on with my life gitu loh. Ternyata selama 16 tahun tuh cukup waktu yang lama karena gue pacaran sama mantan gue tuh dari umur 17 tahun apa dari umur berapa gitu. Pokoknya SMP sama mantan pacar gue ini. Singkat cerita, 22 Januari gue putus sama mantan pacar gue 16 tahun ini. Dan ya udah gue kesepian, gue loneliness, gue nggak utuh, gue kosong gitu ya. Terus kucuk-kucuk nih di Instagram ada yang DM gue namanya Azam Kanov. Azam Kanov _ Aku masih ingat Instagramnya. Ya, dia DM gue ngaku sebagai pengusaha sukses kripto di Rusia. Dan udah gitu dia juga ngaku kalau dia itu lagi di Amerika bikin workshop atau apalah kayak gitu. Nah, insting pertama gue ketika kita tukeran WhatsApp adalah ngeblok dia. Karena kayak love bombing gitu kan. Kayak, aduh baby, atau aduh I love you so much, atau kayak gimana-gimana gitu kan. Nah, udah gitu, udah tuh kayak dia chatting sama gue intens gitu. Tiap hari ada aja chatting sama dia. Bayangin gue baru putus dari hubungan gue yang 16 tahun. Kemudian ada cowok yang somehow care. Orang bule juga, orang Rusia juga. Ganteng gitu loh gitu kan. Ya namanya cowok ganteng. Kita ciu-ciu kayak kita gini kan. Langsung luluh kan. Mau kayak apa tetap aja kok dia cowok ganteng lah ya. Anyways, so dari situ gue ngerasa nyaman sama dia dan gue ngerasa kayak yang wah ada ya peduli sama gue, ada ya yang kasih sayang sama gue. Dan gue inget banget tuh ada satu apa 2 hari gue cuma nungguin chatnya dia doang seharian itu karena pas gue jadian sama dia gitu kan di WhatsApp itu pas COVID, jadi kayak udah nggak ngapa-ngapain gitu, kayak ya udah gitu, ya udah kesibukan gue adalah di chatting aja gitu di WhatsApp gitu aja sama dia. Kerjaan gue kan di event ya, main job itu kan di event, jadi kalau COVID gitu kan nggak ada event kan, jadi kayak udah die down aja gitu, nggak jalan gitu. Jadi kerjaan gue ya udah cuma mantengin WhatsAppnya dia, plus gue ngerasa kosong di situ. Nah udah tuh long story short, lama-kelamaan insting gue, gut feeling gue tuh kayak gini, block deh dia gitu. Udah di blok sama gue gitu kan, karena kayak yang profile picture yang nggak jelas, terus kayak pas di chatting dia kayak orang Nigeria bukan orang Rusia gitu, terus dimintain video call dia nggak video call, dimintain kayak telepon dia kayak ada aja alasannya gitu. Terus udah gitu gue pernah sempat 2 minggu pertama gitu chattingan sama dia gue blok. Nah pas gue blok kok ada yang kurang, kok ada yang kosong gitu kan. Akhirnya gue unblock lanjut deh gitu kan, lanjut chatting dan bulan keberapa ya dia mulai minta duit ya, bulan ke minggu ketiga atau minggu pertama gitu. Alasan dia tuh waktu itu, aku lagi kena masalah nih beb, aku butuh duit untuk pengacara untuk bebasin aku dari masalah ini. Gue kalau ingat masa lalu ya Allah, nanti gue ganti beb, nanti gue ganti uang lo gitu. Lo kasih ke gue berapa, nanti gue ganti uang lo. Dan
udah bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, gitu terus guys. Kayak ketika gue tanya nih ya, kamu kapan mau balikin uang aku gitu. Terus jawaban dia, kamu bayar $200 dulu supaya kamu bisa dapetin uang kamu balik gitu. Dan gue nggak tahu ya, waktu itu gue kena jampe-jampe kalinya ya, kayak kena magic dia lah atau apalah, I don't know gitu kan waktu itu. Gue sampai pernah nekat ngejual mobil Ayla gue, dan itu laku 75 juta. Untuk apa? Untuk si scammer. Dan di situ kegunaan 75 juta itu untuk bayar apa? Untuk bayar supaya dia keluar dari penjara. Jadi ceritanya itu dia masuk penjara gitu loh, kayak ditahan di imigrasi US atau gimana lah, nggak ngerti gue waktu itu cerita dia. Gue bisa percaya sama dia gitu ya, kalau gue pikir-pikir kan sekarang kayak oh my god I'm so silly gitu kan. Terus udah gitu lanjut. Dan bodohnya gue masih tetap percaya sama dia gitu. Gue literally begging with my parents lah, cari pinjaman sana sini lah, ke pinjol lah, ke KTA lah. Lu bayangin gue punya 3 KTA waktu itu. Kayak kalau gue pikir-pikir sekarang ya, astaga Tuhan, gue sampai punya 3 atau 4 atau 5 KTA waktu itu, sumpah. Dan pinjol juga banyak banget. Gue sampai apal tuh semua pinjol-pinjol yang ada. So long story short, udah nggak kerasa udah setahun. Sempet blok-blokan, dia blok aku blok dia, aku move on. Terus somehow dia balik lagi guys. Entah kenapa. Mungkin gue masih melekat kali ya. Gue masih melekat waktu itu. Dan bahkan entah kenapa what got me gitu ya, gue sampai pasang nama dia Azam Kanov, Azam K, di tato. Sumpah, gue nato diri gue di sini, tulisannya Azam K. Sampai sekarang masih ada, tapi gue udah bersihin pakai air garam dan gue udah doain, udah gue laser 3 kali. Masih nggak hilang, tapi energinya udah hilang. So that's good. Terus udah gitu, pasti kalian nanya, Kak, kok bisa sih sampai 3 tahun 7 bulan? Karena ketika aku sama dia, ketika kita jalanin hubungan fake itu, ada rasa penasaran, ada rasa ego, kayak siapa sih dia gitu. Gue ikutin aja deh permainannya dia supaya gue tahu siapa sih dia di balik wajah itu. Karena gue udah searching, udah cari-cari di Google segala macam. Azam Kanov tuh nggak ada, yang ada Azam Kojaev gitu kan. Nah Azam Kojaev tuh udah punya istri, udah punya anak, terus tinggal di Rusia, terus punya crypto world. Dan lucunya gue sempat kerja sebagai customer service online di salah satu company yang si Azam Kojaev ini investing. Sampai segitunya guys. Sampai segitunya gue research. Dan dulu tuh kerjaan gue banyak, walaupun COVID, tapi Tuhan berkatin gue banyak gitu. Tapi uangnya habis karena dikasih ke dia lagi gitu kan. Adalah transfer duit buat bayar listrik dia lah, ada transfer duit buat bayar wifi dia lah. Kayak alasannya, Beb, aku mau me time sama kamu tapi uangku habis, nggak ada buat bayar wifi. Atau Beb, uangku habis, aku minggu depan dievakuasi dari rumahku, aku nggak ada duit buat bayar rent, atau nggak ada duit buat bayar kosan. Udah gitu terus tuh berulang. Dan gue masih inget banget sampai sekarang ketika gue lagi event gitu ya, tahun lalu 2023 gitu, sebelum putus sama dia completely, dia pernah maksain gue buat minta $50. Gue gak punya duit sama sekali waktu itu. Waktu itu gue gak punya duit sama sekali. Dan literally gue harus ambil pinjol lagi. Bayangin sampai segitunya, ambil duit cuma buat $50. $50 itu 750 ribu lah sekarang kalau gak salah. Dan kirim ke dia lewat kripto. Dan gue udah bilang sama dia, gue gak mau ngasih lu duit lagi, enough is enough gitu. Gue sampai teriak-teriak di kamar itu, di kamar hotel, kan untung gak ada orang yang denger. Gue teriak-teriak, gue marah-marah, gue kayak gak ada damai sejahtera. Kayak stop, gue gak mau kasih lu duit lagi, lu gak usah maksa-maksain gue. Terus kayak, baby please, kayak gitu-gitu, tau gak sih? Kayak, babe, aku gak bisa hidup tanpa kamu, atau I love you so much. Terus atau gak kayak yang whining gitulah, kayak yang babe, aku nanti nggak tahu lagi mau tinggal di mana, aku kehilangan rumahku lah, segala macem lah, kayak gitu. Tolong dong kasih aku $50 ini, aku butuh banget $50 ini.
Dan ya mungkin kamu mikir $50 doang kan, ya udahlah kasih aja. Tapi kalau $50 itu sudah compounding dari tahun 2020 sampai ke 2023, total abis. Bisa beli rumah di BSD. Terus akhirnya tahun keberapa ya, gue sempat ambil KTA untuk bayar utang-utang gue. Di approve lah KTA apa sih, bisnis atau apa gitu yang bisa, yang bunganya kecil. Dan dari situ bukannya ngeberesin semua utang-utang gue dari KTA itu, kan enak ya kalau misalkan udah ada KTA terus bisa bayar semuanya kan gitu, terus tinggal bayar satu single payment aja kan enak gitu. Tapi enggak nih guys, setengahnya gue bayarin utang-utang gue, setengahnya lagi gue kasih ke dia. Alasan dia, "Beb, kamu udah ada duitnya belum, Beb? Kalau kamu nggak masuk, aku nanti masuk penjara, Beb. Kasihanin aku, Beb." Ya Allah Tuhan. Jadi gue kena scam satu, catfish. Model scamnya itu adalah catfish. Yang kedua adalah emotional manipulation. Dan lucunya lagi, gue sampai terinspirasi bikin novel untuk dia, tentang dia, bukan untuk dia. Novel tentang dia, dan dia baca novel gue. Gue bikin novel itu sampai 2 kali. Which is, kalian bisa klik the link on my bio, novel ada di situ, kalian bisa baca sendiri. Judulnya Dangerously in Love sama Sesosok Cinta. Itu ngebahas tentang gua sama dia, dan itu based on true events, dan itu based on real chats, cuman ganti nama doang. Waktu itu ya, kenapa gua tetap sama dia, tetap bertahan atau segala macam gitu, itu karena walaupun gua udah tahu itu scam gitu atau kayak gimana. Waktu itu gua belum sadar kalau itu scam. Jujur, gua sampai berurusan sama pengacara, gua sampai berurusan sama polisi, sama udah gua laporin juga ke cybercrime. Nah, kalau kalian mesti scam sama orang Indonesia, terus bank account Indonesia itu masih bisa dilaporin ke Polda Metro Jaya, bagian divisi cybercrime. Kalau gue cuma bisa ngelaporin doang, tapi gue nggak bisa nuntut karena udah beda negara. Dia kan di Nigeria, gue di Indonesia, dan kita transaksinya juga lewat cryptocurrency gitu. Jadi nggak ada badan hukumnya gitu, nggak ada PT atau nggak ada badan hukumnya. Jadi karena antara dua negara, akhirnya nggak bisa terselesaikan, kayak ya udahlah, di forget and forgive aja gitu kan. Tapi kalau kalian transaksinya di Indonesia, transfer antara bank account Indonesia, itu bisa, kalian mungkin bisa laporin ke divisi cybercrime di Polda Metro Jaya itu, kalau kalian mau lapor. Cuman ya harus sabar karena ternyata banyak yang kena. Dan sebenarnya yang para polisi itu pada peduli sih sama kayak kejahatan kayak gini gitu. Cuman ya sabar-sabar aja. Maksudnya diikhlasin dulu baru kamu ke polisi. Karena kalau kamu nggak ikhlasin, kamu akan kayak berharap uang balik, yang ada nggak uangnya nggak balik-balik karena bayar lawyer, bayar apalah gitu-gitu. Balik lagi ke kenapa gue Kiss Me Going, karena waktu itu gue penasaran siapa sih dia sebenarnya. Gue bermain dengan ego gue. Orang tua udah ngingetin ini scammer, Van, stop. Dan bahkan saking seringnya gue ambil utang, saking seringnya gue ambil pinjol, atau saking seringnya gue ambil KTA, bokap nyokap gue itu sampai kayak, gue belum nikah ya guys, dan bokap nyokap gue sampai kayak, kita ke Dukcapil, mama papa mau pisahin kartu keluarganya sama kamu harus bisa berdiri di diri kamu sendiri, jadi kalau kamu ada apa-apa, mama papa gak kena. Dan itu gue nangis loh, gue nangis itu, kayak gila, gue berkorban sama dia sampai segitunya, sampai kehilangan keluarga gue, maksudnya sampai kehilangan data resmi keluarga gue in terms of dipisahin kartu keluarganya, padahal gue belum nikah. Dan 2 tahun 7 bulan kita video callan, akhirnya bisa video callan, dan for the first time gue lihat muka dia kayak apa. Gue bilang sama dia gini, Mumu gitu. Kan kalau di Nigeria tuh kalau panggilan sayang namanya Mumu gitu kan. Mumu, I love you so much gitu. Gue bilang gitu kan, tricking gitu kan. Mumu, I love you so much.
Aku terima kamu apa adanya kok. Aku mau lihat muka kamu aslinya dong gitu. Akhirnya dia reveal tuh muka asli dia. Dan dari situ kayak, oh my god, Nigeria Paul. Sumpah, gue selama ini berhubungan sama orang Nigeria. Oh my god. Nah, terus udah gitu, gue akhirnya stop itu pas 3 tahun 7 bulan. Alasan kenapa gue stop, karena Tuhan tuh udah sampai turun tangan gitu loh. Kayak Tuhan udah kasih vision ke gue. Visionnya tuh gini, gue itu sedang berada di dalam suatu sumur yang sangat dalam, dimana gue ada di dalam situ sebagai korbannya, pokoknya sebagai yang dia bisa kontrol gue gitu. Nah, gue tertahan di bawah sumur paling dalam itu, dan dia tuh kayak ngontrol gue di atas gue gitu. Dan orang tua gue tuh mencoba untuk ngambil gue dari sumur paling dalam itu. Dan Tuhan bilang sama gue, kalau kamu gak stop, kalau kamu gak berhenti, orang tua kamu gak akan nolongin kamu lagi. Dan kamu gak akan selamat. Tuhan Yesus sampai bilang kayak gitu. So, dari situ akhirnya gue stop sendiri. Akhirnya gue sadar sendiri. Akhirnya gue ngerasa kayak enough is enough. Karena udah gue gak ada uang lagi buat dikasih ke dia. Gue gak ada resources lagi buat kirim ke dia. Dan utang gue banyak banget. Kayak literally bejibun. KTA 3, pinjol 10 pernah. Dan ketika gue dapet duit yang gede gitu, yang lamsa, misalkan tuh buat modal usaha gue atau buat apa, gue pakainya buat bayar pinjol. Jadi kan sayang banget kan, gue gak bisa nabung, gue gak bisa apa, gue gak bisa compounding itu buat effort gue gitu. Tapi gue bersyukur sama Tuhan, walaupun gue egois waktu itu, walaupun gue sampai kayak kena mental banget, depresi segala macam gitu. Dan by the grace of God, gue akhirnya disadarkan dari ego gue bertanya sama diri gue sendiri. Gue sadar sendiri kayak, mau sampai kapan lu Van kayak gini? Sampai kapan lu kehilangan uang lu? Mau sampai kapan lu ngarapin uang lu balik? Gak akan uang lu balik, percuma. Karena gue udah coba terakhir kali ketika dia bilang, Beb, uang kamu aku balikin ya, gitu. Totalnya 150.000 USD kan? Ya, Iya, tapi Beb, kamu harus kirim $200 lagi ya buat buka akses code-nya supaya aku bisa kirim ke kamu. Nah, di situ gue berpikir, nggak bener nih kayak gini. Masa setiap kali gue mau dapetin duit gue, ujung-ujungnya gue mesti bayar lagi, mesti top up lagi, mesti ini lagi, mesti itu lagi. Kan nggak make sense, ya nggak sih? Nah, akhirnya situ gue kayak, oke, gue udah gak ada duit lagi, enough is enough. Kalau gue gak berhenti sekarang karena ego gue akan tenggelam selamanya dalam sumur itu. Dan gue akan, kayak waktu itu gue berpikir, gue akan stay sama dia selamanya, dan gue gak punya hubungan sama orang tua gue lagi, which is nyakitin orang tua gue lagi. Gue gak mau. Akhirnya gue stop, dan nama Tuhan Yesus gue stop. Dan gue taunya gue kena BM itu, kena magic pelet itu pas gue ngecek love interest gue yang baru sama tarot reader dari Kanada. Terus akhirnya karena gue udah tahu penyebabnya apa dan kenapanya, akhirnya gue langsung cari KKR terdekat, karena gue percaya backingan gue harus Tuhan Yesus nih. Ini gitu kan. Kebetulan saat itu KKR terdekat adalah di GSJA tanggal 27 April 2024 kalau nggak salah, gue masih ingat banget. Jadi waktu itu tuh kayak it's a matter life or death gitu. Dan gue harus ke KKR tanggal 27 itu, dan gue nggak boleh tunda sama sekali. Gue harus continue with it gitu loh. Akhirnya gue KKR, gue nangis-nangisnya, gue bersihin diri gue semua dalam nama Tuhan Yesus. Gue didoain sama gembala-gembala di situ. Gue nangis, gue sujud, gue minta maaf sama Tuhan. Sumpah kalau gue inget itu kayak nangis lagi. Oh my god. Terus abis dari situ, setelah KKR bersih, cuma masih ada residunya.
Kemudian gue cek lagi ke spiritual guides gue, dan gue melukat ke Bali. Gue sampai melukat ke Bali. Dan di Bali gue healing sehealing-healingnya. Dan setelah itu udah gue plong, bener-bener plong, kayak bersih gitu kan, plong. Setelah melukat itu gue juga melakukan breathwork. Breathwork tuh kayak yang kayak gitu-gitu kan, kayak yang teriak-teriak gitu, terus kayak nafas, latihan nafas, terus kayak teriak-teriak gitu. Gue merilis semuanya yang tension di fisik body gue, di badan gue, dan udah lepas. Dan akhirnya dalam nama Yesus gue udah bersih dari semua love scam itu. Dan shocking sodanya ketika gue tahu gue kena DM itu, dia bilang gini, uang yang kamu kasih ke dia itu bukan buat nolongin hidup dia yang selama ini dia ngomong sama kamu. Uang yang kamu kasih buat dia buat dijadiin energi ngebondingin kamu lagi supaya kamu ngasih uang lagi ke dia, kayak gitu. Dan foto-foto kamu yang kamu kasih ke dia itu dijadikan kayak channeling energi gitu loh. Jadi ada duit kamu sama ada foto kamu dijadiin channel energi. Dan aku rasa semua teman-teman di sini di TikTok ini yang udah pernah kena love scam merasakan hal yang sama gue. Kalau seakan-akan kamu tuh dihipnotis sama dia gitu kan. Ada energi kemelekatan di situ gitu. So, kalau kalian ketemu sama cowok online di dating apps, di online, di Instagram atau di mana, jangan pernah kasih foto kalian. Ketika mereka minta foto kamu mana, jangan dikasih. Nggak boleh. Ya, jangan ya, guys, girls. Soalnya dari foto itu akan jadi channeling energi dia gitu, untuk kayak ngikat kamu, untuk bonding kamu gitu. Jadi jangan foto asli, ya. Supaya kamu aman. Dan pas kamu chatting sama si cowok ini, selalu setelah dari dating app disuruh ke WhatsApp atau di mana gitu, didoain dulu, minta perlindungan sama Tuhan. Sampai sekarang, terakhir 2 hari yang lalu, nggak salah, 2 hari yang lalu, dia masih chat gue. Scammer Nigeria ini masih chat gue, nggak tahu dapat nomor gue yang baru dari mana. Dia bilang hello beautiful gitu. Terus udah gitu, gue kayak yang ngeblok dia kan. Terus gak tau kenapa gue ada perasa penasaran, dia pengen chat balik atau kayak gimana gitu. Pasti suka dibikin kayak gitu kan, suka dibikin kayak penasaran gitu. Nah terus akhirnya gue chat sama dia. Tapi sebelum gue chat sama dia, gue doa dulu sama Tuhan. Tuhan lindungin gue, protect gue supaya gue gak kena atau gak terjebak lagi di dosa yang sama. Udah, gue chat dia godain gue sih kayak, mana foto kamu, dia bilang gitu. Enggak, aku gak mau ngasih foto aku bilang gitu. Terus ya udah, buktiin kalau kamu masih nyimpen foto aku. Ya udah, gue kirim kan fotonya dia. Itu pun gue kirim bukan secara bisa di save fotonya, tapi gue kirim itu secara foto view once gitu. Terus dia tiba-tiba kirim screenshot, honey, dia bilang gitu. Honey, gue pernah dia ngomongnya babe. Ini screenshot semua uang kamu yang pernah kamu kasih ke aku. Deng. Tahun 2025 gue masih chatting sama dia, oh my god gitu kan. Honey, ini adalah screenshot yang dimana uang yang selama ini kamu kirim sama aku. Ada gede loh babe, ada 143.528 USD. Kalau di rupiahin itu totalnya 2,1 M. There I said it. 2,1 M. Terus dia bilang gini, honey, gue bingung kenapa jadi honey, padahal dulu dia ngomongnya babe. Uang ini bisa balik sama kamu, tapi kasih aku waktu untuk bisa minjem uang sama teman aku untuk dapetin akses code-nya. Dia bilang, aku udah siap kirim uang ini buat kamu kasih ke aku aja BTC address kamu, aku bisa balikin ini ke kamu utuh. Tapi aku butuh akses code-nya dan aku perlu bayar temanku untuk dapetin akses code-nya ini supaya aku bisa balikin uangnya ke kamu. Tergodakah gue? Maybe. Tapi gue gak mau.
Karena gue tahu itu taktik dia untuk dapetin gue lagi. Tahu yang gue lakuin apa sama dia? Ketika dia bilang I love you, dia bilang, kan gue nanya, kenapa sih kamu masih ngejar aku? Stop dong, gak usah ngejar aku lagi gitu. Because I love you honey gitu. Terus gue bilang sama dia gini, I refused the I love you energy in Jesus name. Kenapa? Karena kata-kata I love you is such a powerful word. Kata-kata yang kuat untuk ngebondage atau ngebonding, ngelekatin kamu lagi sama dia. Makanya gue langsung ngomong, dalam nama Yesus gue putuskan energi itu. Terus gue bilang sama dia gini, namanya waktu itu Kay, kamu lebih membutuhkan uang yang 2,1 M rupiah itu daripada aku. Aku maafin kamu dan aku move on dari kamu. Makasih atas semua pelajaran yang kamu berikan sama aku. Tolong jangan kejar-kejar aku lagi. Kamu boleh punya uang itu, kamu boleh ambil uang itu, tapi jangan kejar-kejar aku lagi. Oke? Goodbye. Gue block. So guys, girls, again, I will say this. Hati-hati banget ya buat melekat sama satu cowok yang kita belum tentu dapetin kebaikannya. Kehilangan duit 1M atau 2,1M di depan mata udah ditunjukin gitu, masih ada duitnya. Dan untuk bilang sama dia, you know what, ambil aja duitnya, gue gak butuh. Itu butuh healing yang 100% datangnya dari Tuhan. Bukan dari diri lu sendiri, tapi dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu gak tergoda ketika kamu masih belum merelakan uang itu yang hilang. Ketika dia tiba-tiba datang lagi ke kehidupan kamu, terus dia bilang, Beb, ini ada lo, uangnya ternyata masih ada di sini, aku mau share sama kamu, aku mau kirim ke kamu. Kamu pasti akan tergoda dan kamu pasti akan kayak yang balik lagi ke ikatannya dia. Aku saranin sama kamu untuk benar-benar legowo, benar-benar lepasin itu semua dan take your power back. Lepaskan dan maafkan dia. Kamu gak salah, dia yang salah, tapi maafkan dia. It takes courage to actually say, kamu lebih butuh uangnya yang 2,1M itu daripada aku. Dan ketika gue ngomong itu sama dia, lega. Gue close chapter, dan bener-bener close chapter, dan gue move on dari dia. And I'm grateful, by the grace of God, itu semua kejadian. Terima kasih udah dengerin cerita gue, dan see you on the next video. Cheers!